Halo, selamat sore Kak Aulia. Sore, Kak. Apa kabar hari ini? Sibuk ngapain aja nih seharian? Enggak, Kak. Nggak ngapa-ngapain sih. Kalau boleh tahu Kak Aulia ini Kak Aulia apakah masih sekolah atau sudah lulus? Udah lulus, Kak, tahun ini. Oh, oh ya udah lulus. Puji Tuhan, berarti tinggal ini ya persiapan di Iya, apa? Ya tinggal persiapannya aja. Baik sejauh ini iya. gimana Kak persiapannya? Udah sampai sama mana? Atau sudah coba daftar-daftar? Kemarin sempat daftar di statistik, cuman nggak lolos. Mm-mm. Sama STPN. Oh, oke. Kemarin kendalanya di apa waktu mendaftar? Di administrasinya kah atau di tesnya kah? Kalau statistik di tesnya sih. Skornya Oh, di kurang. tes. Oke, nggak apa-apa. Semoga dari hasilnya yang kemarin, walaupun belum berhasil, bisa nambah semangatnya Kak Aulia ya, buat lebih berusaha lagi, lebih belajar lagi untuk mengejar Iya, sekolah-sekolah Kak. kedinasan yang lain. Gak apa-apa ya Kak ya. Kita sama-sama Iya, Kak. sama-sama membangun Iya, diri, Kak. sama-sama bangkit bareng-bareng. Oke, kita Iya, Kak. hari ini mau belajar bahasa Inggris. Materi yang terakhir kita kemarin adalah materi tentang pronoun. So, untuk hari ini materinya adalah tentang countable noun and uncountable noun. Jadi, kita masih melanjutkan yang kemarin karena ada beberapa bentuk-bentuk pronoun yang dia itu sebenarnya digunakan dalam materi countable noun and uncountable noun. Sudah pernah dengar belum Kak sebelumnya materinya? Tentang countable sama uncountable noun. Kalau misalnya belum, aku akan izin share screen ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Apakah kelihatan Kak materinya? Atau terlalu kecil kah? Ya, aman ya. Oke, kalau aman hari ini kita mau kenalan sama yang namanya countable and uncountable noun plus quantifiers. Nah, ini biasanya materinya itu berkaitan dengan grammar. Kalau misalnya Kak Aulia pernah coba misalnya tes TOEFL atau pernah coba tes-tes yang berkaitan dengan grammar, yang setahu aku beberapa teman-teman yang di Bintara Polri, Bintara TNI, kemudian di sekolah kedinasan itu aku pernah coba yang STIS, itu sama sih aku dulu STIS juga nyoba gagalnya di tesnya. Dan di STIS itu kalau nggak salah ada beberapa materi yang berkaitan dengan countable and uncountable ini karena bahasa Inggrisnya STIS itu sedikit nyerempet-nyerempet materi TOEFL. Kemudian ada juga beberapa bahasa Inggris itu di Unhan itu juga sama dia nyerempet-nyerempet materi TOEFL kayak gini. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris, terutama di teman-teman yang mau tujuannya ke sekolah kedinasan, ke Polri, ke TNI, ke Unhan, itu biasanya aku akan lebih menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul berkaitan dengan grammar sama dengan bacaan. Nah, untuk dua pertemuan ini kita belajar tentang grammar terlebih dahulu.
Yaitu untuk yang kemarin kita sudah belajar pronoun, hari ini kita mau belajar tentang countable and uncountable noun plus quantifier. Nah, untuk dari namanya dulu deh, dari namanya count and able. Kita punya kata count. Ya, maaf, mencang-mencang bentar. Dari namanya kita punya kata count dan able. Oke, kita bisa jadi dua. Kemudian kita punya uncountable. Kita punya uncount and able. Kalau kita artikan count ini sebagai apa? Sebagai benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung. Oke. Count itu dihitung, able itu bisa. Jadi countable atau countable itu berarti adalah benda yang bisa dihitung. Kemudian uncountable. Uncountable. Kalau un sendiri artinya berarti tidak. Tidak. Kemudian count itu dihitung. Able bisa. Berarti uncountable adalah tidak bisa dihitung. Nah, ini apa yang tidak bisa dihitung? Konteksnya ada berkaitan dengan noun. Nah, nouns ini artinya adalah kata benda. Kata benda. Kata benda. Nah, dari definisinya aja atau dari katanya aja, dari judulnya aja, kita bisa lihat bahwa countable tadi adalah yang bisa dihitung. Apa yang bisa dihitung? Nouns. Countable nouns berarti oke, keluar. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Kita punya countable nouns. Tadi countable bisa dihitung, lalu nouns merupakan kata benda. Berarti countable nouns artinya adalah kata benda yang bisa dihitung. Kemudian uncountable tidak bisa dihitung. Itu berarti uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kenapa bisa dihitung dan kenapa tidak bisa dihitung? Kita akan lihat detailnya di slide-slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pengertiannya agak panjang. Silahkan kalau untuk belajar mau di screenshot boleh. Nouns are the foundation of any language, and understanding how to properly use and differentiate between countable and uncountable nouns is crucial for effective communication. In this presentation, we will learn the key characteristic atau karakteristik kunci atau kata-kata kunci dari countable dan uncountable noun. Itu kita bakalan lihat kayak apa sih countable noun dan kayak apa uncountable noun dan ciri-ciri masing-masing antara countable dan uncountable itu apa and how to use them correctly in sentences. Gimana cara pakainya secara benar di sebuah kalimat. We will discover the various quantifiers that accompany this noun to express quantity. Nah, itu ekspres jumlah. Nah, quantifiers ini adalah aturan jumlah. Nah, kita akan lihat ada bermacam-macam aturan jumlah yang itu dia menjadi pelengkap bagi countable noun and uncountable noun. Now, whether you are a beginner learning the basic of English grammar or an advanced learner looking to fine-tune your language skill, this presentation will provide you with the necessary tools to understand the world of countable and uncountable noun. Nah, kita masuk ke countable noun.
Pertama, tadi dari pengertiannya ya bahwa countable nouns are the noun that we can count atau noun yang bisa dihitung. Bisa bisa dihitung. Dihitung. Oke. Nah, countable nouns can have singular and plural forms. Sama seperti ketika kita belajar pronouns kemarin, pronoun-pronoun yang kita pelajari kemarin kan punya bentuk singular and have plural form. Singular itu maksudnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia dia bentuk tunggal, and then the plural ones adalah bentuk jamak. It is same as countable noun, that countable nouns also have singular and plural form. Nah, kemudian untuk countable nouns, they refer to objects, people, or things that can be individually identified and quantified. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari countable noun, bahwa countable nouns itu adalah benda-benda yang bisa kita hitung secara individual, yaitu maksudnya adalah 1, 2, 3, 4-nya. Kita bisa hitung jumlahnya seperti itu. Ya, yang identified and quantified itu maksudnya jumlahnya atau perhitungannya masih bisa kita jangkau. Jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak juga di bawah 1 atau terlalu sedikit. Nah, nanti akan kita lihat ya, seiring berjalannya waktu, kita akan lihat contoh-contohnya juga, nanti akan semakin paham. Countable nouns can be preceded by the indefinite article. Maksudnya adalah countable noun atau kalimat yang isinya countable noun atau frasa yang isinya countable noun itu bisa diawali atau dilengkapi dengan indefinite articles atau kata sandang indefinite seperti a or an. Nah, they can also be used with numbers and quantifiers to indicate specific quantities. Ini maksudnya bisa juga kita gunakan seperti ini. Aku langsung ke contohnya ya. Untuk contoh yang preceded by the indefinite article. Nah, tadi kan kita ada objek, people, or things that can be individually identified and quantified. Nah, bendanya itu adalah benda yang bisa kita hitung per bijinya atau per satuannya. Contoh, we have chair, we have book, we have dog, cat. Terus kalau fruit itu kita tidak hanya bilang fruit, tapi fruitnya apa? Buahnya apa? Misalnya mango, strawberries, apple, kemudian banana. Nah, itu merupakan benda-benda yang termasuk dalam countable nouns. Kemudian, contohnya pakai or an itu apa, Miss? Nah, kalau kita menggunakan kata oh, ini kok putih. Itu digunakan bila huruf awal dari benda itu diawali dengan huruf konsonan. Contoh, aku sambil mengetik ya, ini nanti akan muncul kok tulisannya. Contoh, a book, a chair, a dog, a ya, a book, a chair, a dog, a banana, a strawberry.
muncul Kak Yana. Tapi ternyata nggak bisa kita geser ya. Kelihatan nggak ini? Ya, aku ulangi aja di tulisannya. Di sebelah, kita bersihkan dulu. Nah, di sebelah sini aja. Oh, digunakan tadi ya benda bila bendanya itu diawali dengan huruf konsonan. Contoh, book, chair, strawberry, banana. Nah, ini ya agak terlalu ke atas apa ya. Ini dia penggunaan kata e. Kemudian kalau en itu apabila bendanya diawali dengan huruf A, I, U, E, O atau bukan hanya secara tertulis saja, tetapi juga bisa secara pengucapan. Misalnya an umbrella, an apa lagi ya? An umbrella, an ice, kemudian an aku sambil lihat contoh di sini apa ya? An air conditioner. Nah, itu bisa menggunakan an. Jadi bedanya untuk sama an bahwa digunakan untuk benda-benda yang dia itu hurufnya di awal adalah konsonan huruf mati. B, C pokoknya selain A, I, U, E, O di depan kata bendanya, kita menggunakan e. Tapi kalau kata bendanya diawali dengan huruf A, I, U, E, O, itu kita menggunakan an. Kemudian, they can also be used with numbers and quantifiers to indicate specific quantities. Ini maksudnya kita bisa menggunakan kata atau penanda jumlahnya, misalnya two books, three chairs, four dogs. Nah, ini salah satu contohnya. Kita punya 2 buku, 3 kursi, dan 4 anjing. Nah, untuk bentuk singular, kita menggunakan yang ini ya. Kita untuk bentuk singular, kita menggunakan or an ini. Tetapi, apabila dia bentuknya plural atau lebih dari satu, kita menggunakan aturan numbers and quantified ini. Kemudian, kata-kata di belakangnya kita tambahin s atau es. Nah, untuk kata yang kita akhiri menggunakan s itu apabila sebentar, s itu apabila ini berlaku kalau bendanya lebih dari satu ya. Apabila huruf terakhirnya itu adalah huruf konsonan. Enakan diketik ternyata. Sebentar ya. Nah, ini dia.
kita pakai S bila huruf terakhir konsonan dan selain huruf O atau double S. Nah, ini kita pakai S bila huruf terakhir konsonan dan selain huruf O atau double S. Tapi kalau IS atau ES, ES, dia hanya akan kita gunakan ketika huruf terakhir dari kata tersebut adalah O atau double S. Contoh, misalnya go, di atas ya contohnya, go. Itu kalau kita tambahkan S jadinya gosh, gosh, goes, atau pass. Nah, ini kita jadi kita jadinya pass. P A S S I D. Nah, jadinya pass. Ini ya. Jadi tadi kalau misalnya bentuknya itu plural, kita gunakan yang numbers or quantified. Misalnya 3 books, 2 books, 4 dogs. Tapi kalau misalnya yang singular kita gunakan or a book, a chair, a strawberry, a banana, an air conditioner, an apa ya tadi, an ice cream. Nah, itu untuk contoh dari countable nouns. Yang jelas kalau countable nouns itu bendanya bisa kita hitung per biji atau bijian. Dia tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Oke, itu untuk countable nouns. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari countable noun? Tidak ada. Oke. Aku Kak. Oh iya, gimana? Kak bisa coba agak ulangin dikit yang soal bila huruf terakhir konsonan itu selain huruf O atau SS itu maksudnya gimana ya Kak? Kayak Oke, aku jelaskan. Coba ini aku gantikan pakai papan tulis bisa nggak ya ini? Ini screen, ini dokumen advance, PowerPoint background, Clip video. Oke, bentar. Caranya bikin papan tulis gimana sih? Out, transcript, post. Ah, ini dia whiteboard. Ya, coba ini aku pakai whiteboard ya. Ya, nah ini dia. Ya, tadi berkaitan dengan benda-benda yang menggunakan, oke ini aku sambil tulis. Countable noun. Itu maksudnya adalah dia menandakan bahwa bendanya bisa dihitung dengan jari lah ibaratnya. Dengan jari atau dihitung
biji per bijinya. Kemudian tadi bentuknya apabila bila bentuknya adalah apa namanya? Jadi tadi kan countable nouns itu bentuknya ada dua. Oh, ini aja. Countable noun bentuknya ada dua, yaitu singular atau tunggal, terus dan plural atau jamak. Nah, terus satu kita ke bentuk yang singular. Bentuk singular. Untuk bentuk singular, ciri-cirinya adalah satu, ciri-cirinya adalah bahwa singular itu bendanya hanya ada satu biji atau satu buah. Oke, tadi kita bikin ini dulu sambil bikin di sampingnya benda-benda yang termasuk countable nouns atau benda-benda yang kita bisa hitung per bijinya. Contoh, ada chair atau kursi, terus habis itu dua book atau buku, tiga buah spesifik atau specific fruit. Specific fruit. Nah, specific fruit ini maksudnya bukan berarti menyebutkan buah-buahan khusus ya, tapi maksudnya adalah nama-nama buahnya yang disebutkan. Bukan hanya bilang fruits ada, tapi bilang senama buahnya. Kayak banana, strawberry, apple, terus pineapple, cherry, rambutan, durian, dan lain-lain. Terus bisa juga kayak perabot atau alat tulis. Nah, terus bisa juga apa ya? Hewan, itu hewan atau animal. Nah, dan lain-lain. Tumbuhan juga bisa, tapi tumbuhan itu ada yang bisa kita hitung, ada yang enggak. Jadi enggak aku masukkan. Oke, ini tadi ciri-cirinya kalau singular bahwa bendanya itu hanya satu buah. Terus yang kedua, bahwa untuk singular kita bisa menggunakan for, a, atau an sebagai kata depan. Nah, bedanya atau an ini kita pakai digunakan apabila kata pertama bendanya itu adalah itu memakai huruf konsonan. Terus contohnya, bentarnya aku geser dulu bisa nggak ya? Oh bisa, oke. Contohnya, for example, dari ini contoh-contoh di samping ya, a book, a chair, a banana, a
digunakan apabila kata pertama bendanya itu adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o. Contoh, an elephant, an air conditioner, an ice cream. Terus kita punya e, a, i, o, an oxygen. Terus u, an orator. Nah, ini contoh dari singular ya. Kemudian tadi kalau bentuknya singular, kita punya bentuknya yang kedua, yaitu bentuknya adalah plural. Biasa sedikit ke bawah ya. Kalau bentuknya plural, ini gimana cara zoomnya ya? Bisakah kita zoom? Oke, nanti coba aku pelajarin cara zoomnya gimana. Oke, untuk plural, itu bahwa bendanya itu jumlahnya lebih dari satu. Aku rapikan dulu. Oh, ini zoomnya di bawah ternyata. Bendanya itu jumlahnya lebih dari satu. Terus, yang kedua, formnya kita menggunakan jumlah atau ukuran jumlah two, three, four, dan lain-lain. Atau menggunakan ukuran wadah. Contoh, nah, sambil buka catatan juga. Oh, no, bukan ini, bukan yang ukuran wadah, bukan ya. Hanya menggunakan ukuran jumlah. Sorry. Nah, untuk plural ini kita diakhiri dengan imbuhan s atau is. Kapan kita menggunakan s dan kapan kita menggunakan is? Kita menggunakan s apabila is dulu aja deh. Kita menggunakan is apabila kata yang dimaksud diakhiri dengan huruf O atau double S atau SS. Nah, contohnya kata go ditambah diakhiri is jadi gosh.
Oh, misalnya mango. Nah, mango ditambah is, dia berarti menjadi mangoes. Mangoes. Nah, seperti ini. Terus, kalau pakai double FS, untuk yang double SS, untuk yang double SS itu digunakan, contohnya aja deh. Contohnya kata double SS, misalnya kata pas itu ditambah IS sama dengan jadinya fase. Terus misalnya ada grass atau rumput. Grass itu jadinya grasses. Terus kalau misalnya glass, kaca atau kacamata, itu jadinya glasses. Nah, ini untuk IS dan FR. Bentar. Nah, terus kita punya juga yang belakangnya adalah S doang. Nah, ini digunakan apabila kata terakhir dari suatu benda itu bukan O atau bukan SS atau double S. Contoh kayak chair, terus book, terus ada juga pen, ada juga pencil, ada juga apa lagi ya, meja, desk, atau tables juga bisa. Nah, ini dia contoh-contohnya yang pakai S sama IS. Bahwa kalau S itu kata yang akhirnya dimaksud itu pakai O dan atau double S. Nah, terus kalau S hanya S aja, kalau bendanya itu bukan O atau bukan SS. Jadi benda apapun, semua benda yang penting akhirnya bukan O sama double S aja, kita cukup pakai yang S tunggal, bukan IS tapi S. Begitu Aulia, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Paham, Kak, paham. Oke, kalau sudah paham, bentar waktunya masih? Oh masih, oke. Kita akan ke bentuk, tadi kan countable nouns ya. Nah, untuk contoh kalimatnya dulu deh. Contoh kalimat. Oh iya, yang plural tuh belum selesai, sorry. Yang plural itu contoh katanya. Contoh, contoh untuk plural. Misalnya ada dua kacamata, two glasses, tiga tiga gajah, ada three elephant pakai S,
Misalnya 10 kursi, 10 chair. Terus misalnya 10 grass, 10 grass, ya 10 grass, 10 grasses. Nah, ini ya contohnya untuk yang plural. Kalau untuk yang singular, tidak ada, ini bentuknya di atas. Kita menggunakan, sorry. Nah, bentuknya kalau di atas kita menggunakan ini an elephant, an air conditioner, a book. Kita nggak ada tambahan s, nggak ada tambahan is karena untuk yang singular kita jumlahnya cuma satu. Sementara kalau yang plural itu bendanya lebih dari satu, makanya ada s sama is. Nah, oke kalau gitu kita akan ke bentuk yang kedua, yaitu namanya adalah uncountable noun. Sekalian pakai ini aja ya. Kita ke bentuk yang kedua yaitu sorry bukan ini. Uncountable noun. Uncountable noun dari namanya tadi adalah untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Nah, apa aja contohnya untuk uncountable noun? Nah, kita bisa taruh di sini dulu ya. Contoh untuk uncountable noun. Misalnya bentuknya, kalau uncountable noun itu biasanya ada pada benda-benda, sorry, apakah suara aku macet? Oh enggak, oke. Ada pada benda-benda yang sifatnya satu, cair, tuh kayak misalnya milk atau susu, terus water, terus parfum, lagi ya benda-benda cair, oli atau minyak, oil, terus bisa juga obat atau kayak betadine atau kayak alkohol juga bisa, dan lain-lain itu yang cair ya. Bisa juga yang bentuknya gas, itu biasanya antara uap atau kayak apa namanya ya, misalnya kayak di setrika uap tuh kan ada uapnya, terus habis itu ada juga sisa-sisa pembakaran, uap-uap pembakaran tuh gas. Nah terus bisa juga yang bentuknya padat, tapi padatnya itu biasanya kayak makanan, misalnya cake, terus pizza, makanan yang sifatnya kayak dipotong-potong. Ada cake, ada pizza, ada tart, dan lain-lain. Nah, ini dari contoh-contohnya ya, nanti akan kita pakai. Nah, untuk uncountable noun ini, salah satu ciri-ciri uncountable noun ini tidak ada bentuk singularnya. Alias, uncountable noun, aku singkat dari UN aja ya. Uncountable noun ini hanya memiliki bentuk jamak. Nah, kenapa tidak ada bentuk singularnya? Karena kita lihat dari contoh-contohnya. Milk, water, perfume, oil, alkohol, gas, cake, pizza, tart, dan lain-lain. Itu mereka jumlahnya itu pasti lebih dari satu. Kayak milk atau minum deh air dalam botol segini, kan ukurannya kita cuma bisa ngukur antara, oh dia sebotol sebotol ukuran 700 ml misalnya kayak ini. Atau misalnya, oh dia punya satu gelas susu ukurannya 150 ml. Tapi kita kan tidak bisa menghitung apakah dia itu berapa teteh, atau berapa sendok, kita kan nggak bisa menghitung. Nah, makanya dia termasuk dalam uncountable noun. Uncountable noun itu gampangannya, caranya adalah dia jumlahnya itu terlalu banyak untuk kamu hitung, sampai-sampai kamu tuh nggak perlu menghitung dengan model bijian. Gampangnya seperti itu. Oh, tadi aku jadi ingat. Untuk contohnya aku mau menambahkan. Jadi kita punya milk, water, perfume, oil, alcohol, pizza, tart,
Terus ada juga money atau uang. Terutama dia uangnya itu yang jumlahnya udah entah itu jutaan, ratusan juta yang nggak bisa kita hitung. Kalau masih 5.000, 10.000 itu masih bisa. Tetapi kalau yang udah di atas 1 juta udah nggak bisa. Kita menggunakan uncountable untuk uang ya. Terus juga ada waktu atau time. Meskipun kita bilang itu jam 1, jam 2, jam 3, tapi kan kita nggak bisa menghitung secara literal jam 1 itu kalau dari 1 sampai 10 itu dia berapa. Kita tidak bisa menghitung. Enggak yang misalnya kayak pen atau pulpen nih, katakanlah ini pulpen ya. Bukan pulpen ya, spidol kalau ini. Nah, ini spidol kan kita bisa hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi we have 5 spidol's pakai F. Nah, tapi kalau yang uncountable, misalnya tadi kayak waktu misalnya jam 3, jam 4, jam 5, kita nggak bisa ngitung pakai jari. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita hitung menggunakan jari, itu kita menggunakan uncountable noun. Itu gampangnya. Dan itulah kenapa dia hanya memiliki bentuk jamak aja. Oke, selain hanya punya bentuk jamak, uncountable noun ini, dia kalau misalnya kita mau menunjukkan jumlah, oke, di atas tadi aku lupa menambahkan satu hal. Kalau untuk menunjukkan jumlah, untuk yang countable ya, kita menggunakan kata many or few. Jadi contohnya, misalnya, contoh ada pertanyaan, how many rocks? Berapa banyak batu yang kamu punya? Atau I have a banana. Atau there are many of elephant. Di sini ada beberapa gajah. Many itu untuk beberapa. Kalau many itu ada sejumlah. Kalau few itu beberapa. Contoh, sejumlah gajah yang kalau di kawanan itu kan masih bisa kita hitung. Jadi pakai many. Kalau few itu beberapa. Beberapa dan jumlahnya cukup sedikit aja. There's a few of chair. Ini ada sedikit kursi kalau yang few. Nah, untuk contoh kalimatnya, sorry aku lupa tadi. Untuk jumlah di uncountable noun, kita kembali ke uncountable noun, bahwa untuk jumlah uncountable noun kita bisa menggunakan kata much. Nah, kadang-kadang kita yang suka kebalik kan, misalnya kita bilang how many sama how much. Nah, itu kita suka kebalik. Penggunaan yang tepat pakai how many itu pas apa, how much itu pas apa. Ingatnya kalau how many itu benda yang kita tanyakan itu masih bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau how much itu sudah tidak bisa masuk dalam hitungan jari-jari kita ini. Terus singkatnya, kita bisa pakai much. Terus kalau bendanya lebih sedikit, kalau di countable kita pakai few. Kalau di uncountable kita menggunakan little. Terus ada juga atau, nah ini dia tadi yang aku salah. Kita bisa menggunakan ukuran wadah. Contoh deh, langsung ke contoh ya. Contoh untuk yang uncountable noun. Kita contohnya dari much dulu deh. There much stars in the sky. Di sini ada banyak sekali bintang-bintang. Terus dua, how much money that we need to
build this house? Berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk membangun rumah ini? Misalnya, there much water in my bottle. Di sini ada banyak air di botolku. Oh, atau uncountable ini kita selain menggunakan much, kita juga menggunakan kata a lot. A lot tuh banyak sekali dan tak terhingga. Misalnya, there a lot of sand atau pasir in the beach. Ini ada banyak pasir di pantai. Lalu kalau menggunakan kata little, misalnya I only have a little time to play basketball with you. Aku cuma punya waktu sedikit untuk main basket sama kamu. Kemudian untuk yang ukuran wadah, contohnya, misalnya kita punya gula. Nah, gula itu kan suatu benda yang tidak bisa kita hitung juga. Ya, aku tambahkan di sini. Kita punya rice atau beras, terus gula atau sugar. Terus apa lagi ya? Oh, satu lagi. Ada information atau informasi. Ada information itu kalau kita menerima suatu informasi atau berita, kan enggak cuma satu, misalnya beritanya Aulia lolos di kedinasan STAN, misalnya seperti itu. Kan enggak cuma itu, nanti pasti dijelaskan. Aulia lolos di kedinasan STAN dengan skor misalnya hampir sempurna 95/100. Kemudian skor hampir sempurna itu Aulia keterima di kelas ekonomi misalnya. Di tiga itu. Nah, kita dapat tiga informasi dalam sekali ucap atau sekali mendengar. Jadi makanya informasi kita masukkan dalam uncountable noun. Karena biasanya sekali kita dapat informasi, itu informasinya nggak cuma sebiji. Gitu ya. Nah, tadi kita mau pakai apa ya? Oh, ukuran wadah, sorry. Misalnya kita bilang bottle of water. Nah, ukuran wadahnya maksudnya sebotol air. Airnya sebotol. Tapi kalau airnya lebih dari sebotol gimana? Jadinya two bottle of water. Ya, misalnya gula. A spoon of sugar. Kalau lebih dari satu, three spoon of sugar. Kita tambahkan S itu di ukuran di wadahnya apa. Terus nasi. A bowl of rice. Misalnya apa lagi ya? Oh, cake. Cake ini juga ada ukurannya sendiri. Jadi slice. Jadi kalau cake itu kan kalau kita mau makan nggak langsung whole cake atau semua cake-nya kita makan dalam sekali waktu ya. Biasanya kan kita potong-potong dulu. Nah, potongan kuenya namanya slice. Jadi slice of cake. Terus slice of pizza. Terus kalau satu kali semprotan parfum itu bisa biasanya klik. Sekali semprot gitu ya. Sekali semprot tuh kita ngeklik a click of parfum. Nah, ini dia inti materi dari countable noun and uncountable noun. Oke, apakah Kak Olja ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pas Kak. Oke, aman ya. Kalau aman, coba. Em, Mm-mm.
Kalau aman, coba kita latihan soal sedikit. Di bawahnya aja. Kita masih ada 5 menit. Oke, 5 soal nggak apa-apa. Satu soal 1 menit. Sorry, sorry. Oh, oke, kalau aku scroll begini berarti kita nambah. Eh, maaf ya, aku baru pertama kali pakai ini. Oke, kita tambah latihan soal. Kita bilang exercise. Exercise. Satu. Misalnya, hmm, Mister, oh, Mister Filman had eaten eaten sweet. Nomor satu. Terus nomor dua. Look at the sky. There are above. Terus nomor tiga. Hmm, Aulia have eaten bla 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 apple every morning. Ini aku campur ya antara yang countable sama uncountable. Terus Maria, oh ini aja deh. How in the African desert. Desert satu S-nya. Terus Maria, Maria apa ya? Oh, Maria dan Aulia matematik. Oh, teks. Oke, dari 1 sampai 5 ini apa jawabannya ya kira-kira? Ya, aku tunggu ya. Nanti kalau Aulia sudah selesai menjawab, oke, siap. Aku bakalan kasih waktu. Akan aku tunggu. Kalau misalnya kamu sudah selesai menjawab, boleh diketik atau boleh langsung open mic saja, tidak apa-apa. Jadi kita sedikit overtime, tidak apa-apa. Tunggu jawabannya ya.
aku sambil minum dulu ya Kak Alia. Oke, udah Kak. Ya maaf, aku tadi masih aku mute ternyata nggak sadar. Oke, kalau gitu Kak Alia jawabannya apa untuk yang nomor satu? Nomor satu itu Mr. Filman have eaten a lot of sweets Oke, eaten or a lot maybe of. Mm-mm. bisa a lot of Ya, betul. Bisa kita or bilang many. ya atau no, bukan many, tapi much. Much of sweet karena dia terlalu Oke. banyak makan manis-manis. Nah, itu ya, a lot or much Oke. karena menunjukkan, sebentarnya aku panjangin, menunjukkan Mr. Human makan manis terlalu banyak atau dalam jumlah yang banyak. Oke, good job. Kamu tadi menjawabnya a lot aja sudah betul. Kalau misalnya bingung pakai much atau many, jawabnya pakai a lot juga nggak apa-apa. Sudah betul. Oke, kita ke bentuk kedua. Look at the sky. There's, ya. A lot of Oke, a a lot lot of, betul. Atau bisa menggunakan apa sama kayak yang atas, sama kayak of soal stuff. nomor satu. So Ya, much. much. Karena bintang di langit tidak bisa dihitung. Hitung. Ya. Oke, now number three. Aulia has been eaten bla 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 apple every morning. Nanti kita pakai yang mana? An apple. Iya, betul. An apple. Karena An an apple. jumlahnya bisa dihitung dan apple diawali dengan huruf vokal. 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 A. Ya, betul. Sekarang kita ke nomor 4. How bla 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 sun in the African desert. Desert itu kayak padang pasir.
kita menggunakan apa? Oh, how much? Ya, betul sekali. How much? Karena apa? Pasir. Pasir Karena pasir tidak bisa dihitung. dihitung. Ya, betul. Terus, terakhir. Maria dan Aulia meminjamkan Aulia bla 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 mathematics book. A mathematic book. Iya betul. Mathematics book. Kenapa? Karena jumlah buku matematikanya ada Satu. satu, betul sekali. Oke, Kak Aulia, kalau begitu dilihat dari contohnya, Kak Aulia sudah cukup memahami materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Pas, Adakah? Kak. Oke, kalau aman, terima kasih Kak Aulia sudah ikut kelas hari ini. Dan share screen-nya ini bisakah aku stop? Atau gimana cara stopnya? Oh ini. Kak Aulia apakah bisa open cam? Kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup. Bisa aku minta tolong open cam? Cukup gelap ya, Kak? Oke, sebentar. Di aku masih loading. Nah, ini dia sudah terlihat. Oke, siap ya Kak ya? Kita dokumentasikan. Siap, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Aulia, thank you sudah ikut kelas bahasa Inggris hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat juga buat Kak Aulia, buat aku, dan mempermudah jalan ke depannya. Semoga tes-tes Thank you. apapun yang dijalani sama Kak Aulia ke depannya juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Aku sangat terbuka nanti kalau Kak Aulia ada tugas atau ada pengen ngerjain latihan soal di rumah, tetapi bingung ini gimana Kak cara ngerjainnya, silahkan WhatsApp ke aku, boleh lewat grup, boleh pribadi, tidak masalah ya. Terima kasih Kak Aulia sudah ikut kelas hari ini. Mic-nya aku tutup. Sampai Thank ketemu you. lagi. See you.